kembali terjadi di kota Surabaya. Sebuah pusat perbelanjaan atau mall yang terbengkalai pembangunannya di Jalan Raya Ngagel terbakar di lantai 15. Warga di sekitar pusat perbelanjaan ini khawatir bangunan akan ambruk dan menimpa rumah warga. Sebuah mall di Jalan Raya Ngagel, Surabaya yang kondisi bangunannya mangkrak alias terbengkalai, Senin petang terbakar. Kobaran api di lantai 15 bangunan yang sudah lebih dari 10 tahun pembangunannya tidak dilanjutkan alias mangkrak di tengah jalan. Kebakaran ini pertama kali diketahui warga yang tinggal di perkampungan sekitar bangunan karena dari jauh tampak jilatan api yang diduga berasal dari tumpukan kayu yang terbakar. Karena banyak potongan kayu yang terbakar jatuh, warga panik dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena pintu utama dikunci, sehingga petugas sulit naik ke lantai 15 di sumber titik api. Belum diketahui penyebab kebakaran dari mal mangkrak ini karena polisi masih melakukan penyelidikan. Halo Sobat Relung Hati, ini adalah keadaan gedung yang terbengkalai yang ada di daerah Ngagel. Dahulu gedung ini akan difungsikan sebagai TMC atau Trade Mall Center. Namun sayangnya, bangunan besar ini berakhir mangkrak dikarenakan pembangunan-bangunan tersebut dihentikan di sekitar tahun 2002 atau 2003. Hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas alasan kenapa pembangunan gedung tersebut diputuskan untuk diberhentikan, meskipun ada beberapa berita yang mengira penghentian ini dikarenakan perusahaan yang mengelola mengalami kebangkrutan. Ada beberapa fakta menarik dari bangunan yang mangkrak ini. Yang pertama, bangunan ini dimiliki oleh salah satu investor yang berasal dari Singapura, yang kemudian pembangunan tersebut diberhentikan karena tidak adanya orang yang berniat untuk menyewa stan dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Fakta selanjutnya adalah pembangunan gedung ini digadang-gadang akan menjadi salah satu mall terbesar di Surabaya. Seperti yang kita lihat saja bahwa bentuk bangunan ini sangat mirip dengan salah satu mall yang cukup besar juga yang ada di Surabaya, Tunjungan Plaza. Fakta menarik selanjutnya adalah sebelum dibangun untuk menjadi gedung TCM, dulunya daerah tersebut merupakan bekas pabrik Philips yang akhirnya sempat kosong dan akhirnya diputuskan dibeli oleh investor Singapura tersebut untuk dijadikan sebuah mall. Sayangnya pembangunan tersebut tidak berlanjut dan mall yang diimpikan akhirnya tidak terwujud. Salah satu rumor yang juga cukup membuat masyarakat Surabaya merinding tentunya, yakni saat proses pembangunan bangunan ini dikabarkan ada beberapa pekerja yang mengalami kecelakaan terjatuh dari atas gedung hingga meninggal dunia. Meskipun rumor ini belum dikonfirmasi secara pasti, tetapi rumor ini sudah cukup banyak beredar di kalangan masyarakat atau penduduk di sekitar bangunan tersebut, dan juga di kalangan masyarakat di Surabaya. Apakah kalian sendiri pernah mendengar soal rumor ini? Kalian bisa komen di bawah. Fakta yang cukup membuat merinding selanjutnya yaitu pada tahun 2012, gedung terbengkalai yang sudah kosong ini tiba-tiba mengalami kebakaran yang cukup misterius. Kenapa misterius? Karena seperti yang kita tahu, bahwa pembangunan gedung tersebut tidak berlanjut dan gedung tersebut sudah lama kosong, sehingga tidak ada aliran listrik maupun aktivitas di gedung tersebut. Namun, tiba-tiba terjadi kebakaran. Lalu, sebenarnya apa penyebab kebakaran ini? Dan bagaimana kebakaran ini bisa terjadi?
Seperti yang kalian lihat, kondisi gedung ini sekarang sangat gelap dan sangat menyeramkan. Banyak ruangan-ruangan kosong. Dan lumut-lumut yang menempel di dindingnya. Yang membuat kesannya semakin mencekam dan menyeramkan. Buat sobat relung hati sendiri, kira-kira ada cerita mistis apa tentang gedung ini? Bagikan cerita yang pernah kalian dengar di kolom komentar. Ini adalah kondisi gedung dan jalanan sekitarnya kalau di malam hari. Sangat gelap, sepi, dan mencekam. Meskipun keberadaan bangunan ini sendiri ada di dekat jalan raya, tapi sangat jarang orang yang lewat jalanan di sekitar gedung ini sehingga Jalannya cukup sepi dan mencekam. di sebelah utara gedung ini juga ada tempat yang cukup sakral dan sering dikunjungi oleh wisatawan dan orang-orang di sekitar. Ini Pesarean Ki Ageng Pengging. Apakah kalian sendiri pernah berkunjung juga ke tempat ini? Selain itu, di sebelah selatan dari gedung ini juga ada beberapa tempat yang cukup menarik. Mungkin dari sobat relung hati ada yang tahu ini di mana? Sobat relung hati sendiri, kira-kira ada cerita mistis apa ya tentang gedung yang terbengkalai tersebut? Atau ada cerita mistis lainnya dari gedung-gedung kosong yang banyak di Surabaya ini? Bagikan cerita yang pernah kalian dengar atau yang pernah kalian alami di kolom komentar.